Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya April Nur Syafki, mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal, program studi Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Ilmu Bahan Bangunan karya Agnes Dwi Yanti Winoto yang diterbitkan oleh Taka Publisher. Buku Ilmu Bahan Bangunan karya Agnes Dwi Yanti Winoto ini terdiri dari 4 bab. Yang pertama yaitu dasar-dasar bangunan, bab yang kedua bahan bangunan kayu, bab yang ketiga bahan bangunan batu, dan bab yang keempat yaitu bahan bangunan logam. Untuk bab pertama yaitu dasar-dasar bangunan, berisi tentang fungsi bangunan, klasifikasi bangunan, dan bagian bangunan. Untuk fungsi bangunan sendiri ada beberapa, yaitu sebagai hunian, sebagai usaha, sebagai sosial, umum, dan budaya, serta fungsi khusus dan fungsi campuran. Untuk klasifikasi bangunan, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, bangunan ada 2 macam, yaitu bangunan di atas air dan bangunan di atas tanah. Sedangkan bagian bangunan secara garis besar berisi fondasi, dinding, dan atap. Bab 2 akan membahas tentang bahan bangunan kayu. Bab 2 ini berisi tentang bagian-bagian kayu, kelas-kelas kayu, mutu kayu, penerapan kayu pada konstruksi bangunan, dan peralatan yang digunakan dalam konstruksi kayu. Bagian kayu tersendiri mulai dari yang terluar, yakni kulit luar, kulit dalam, kambium, hingga yang paling dalam yaitu hati. Memiliki ciri dan kegunaannya masing-masing. Untuk kelas-kelas kayu dibedakan menggunakan tabel keawetan kayu dan kekuatan kayu. Untuk mutu kayu dapat diketahui dari mata kayu, lubang serangga, pecah atau retak, serta jamur pada kayu. Penerapan kayu pada bahan konstruksi bangunan adalah dapat digunakan sebagai fondasi, dinding, dan atap. Peralatan mekanik yang sering digunakan dalam konstruksi kayu seperti table saw, mesin molding, bor, mesin router, dan yang lainnya. Akan membahas tentang bahan bangunan batu. Bab ini berisi tentang jenis batu, sifat batu, batu sebagai bahan bangunan, penerapan batu pada konstruksi, dan peralatan yang digunakan dalam konstruksi batu. Jenis batu tersendiri ada batu beku, batu endapan, dan batu malihan. Sifat batu terdiri dari massa jenis atau kerapatan, porositas, kekerasan, dan masih banyak lainnya. Sebagai bahan bangunan seperti tanah liat, batu bata, genteng, ubin, tras, semen, beton, dan batako. Batu juga dapat dijadikan sebagai fondasi, lantai batu, dinding batu, atap batu, dan sebagai bahan campuran konstruksi. Untuk alat yang digunakan dalam konstruksi batu seperti water pass, palu, stone crusher, dan masih banyak lagi. Bab yang keempat yaitu bahan bangunan logam akan membahas tentang sifat logam, jenis logam, logam sebagai bahan bangunan, penerapan logam dan hasil olahannya, serta peralatan yang digunakan dalam konstruksi logam. Logam sendiri didapat dari biji logam yang berasal dari pertambangan, pasir, dan batu. Logam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi logam besi dan logam bukan besi. Logam besi sendiri seperti besi cor dan besi baja, sedangkan logam bukan besi seperti logam berat, logam ringan, dan logam mulia. Logam sebagai bahan bangunan antara lain yaitu baja, aluminium, dan seng.
Alat yang digunakan dalam konstruksi logam antara lain kikir, gergaji besi, mesin bor, mesin gerinda, dan mesin las. Ya, mungkin itu sedikit review dari saya tentang buku Ilmu Bahan Bangunan karya Agnes Dwi Yanti Winoto. Kurang dan lebihnya semoga dapat bermanfaat bagi diri saya sendiri dan bagi Anda sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.